Kemudian ini banyak sering saya melihat sekarang kan musim jilbab syar'i, boleh, bagus, panjang belakang, panjang depan. Kalau di Mekah dipakai mekot, dipakai ikhram, karena orang umroh, orang ikhram itu auratnya aurat sholat. Tapi banyak tidak ada dagunya, sininya Bu, di sininya dagunya kelihatan, tidak sah. Bagaimana kalau jilbabnya tidak ada dagu? Maka harus pakai ikat ninja. Ini harus tertutup segini di bawah dagu, maaf ini. Nah, ini harus tertutup. Jadi kalau jilbabnya tidak ada dagu sampai ke leher, pas dipakai mekot ya tidak sah. Jadi dagunya harus ditutup. Ini perempuan, nggih, auratnya. Kemudian kalau pas sujud, ini sering saya melihat. Ini kan mau kena potongan. Nah, kalau sujud jangan sampai mau kena itu kena sujudin. Karena wajah dan telapak tangan harus nyentuh tempat sujud. Ini banyak sekali. Begitu sujud langsung ini mau kena, nggih, langsung kena sujudin gitu. Itu tidak sah. Wajah dan telapak tangan harus nyentuh tempat sujud. Itulah akhlak sholat, nggih. Kemudian akhlak yang beripun malih yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah kalau sholat, kalau berdiri kakinya sampai bengkak tengah malam. Kalau tiang patrang ada yang kakinya sampai bengkak Bu, ada yang kena asam aurat. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki praktek sholat nggih. Kemudian bagaimana akhlak Rasulullah dalam sholat? Kula kali panjenengan sholat niku ngadep teng Gusti, tor matur teng Gusti, jaga akhlak, cara matur, cara bicara. Dalam sholat antara dua sujud kita duduk membaca doa, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni, lengkap doanya. Tapi yang sering diucapkan oleh banyak orang, lek salatnya ke susu nggih, padahal ngadep ke Allah. Allahu akbar, Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Allahu akbar, nggih napa nggih? Lek diganti ke bahasa kita, ya Allah ampunilah dosa saya, ya Allah rahmatilah saya, berilah saya hidayah, diberikan rezeki yang banyak. Kan tidak sopan. Coba jenengan menghadap kiai, kiai, nggih, saya undang jenengan besok, jenengan datang ke rumah, akadkan anak saya, jenengan matur niki bocah tunggu. Kan terus si kiai ini orang waras apa enggak? Lah kenapa ngadep Gusti Allah kula kali panjenengan sering boten sopan, nggih napa nggih? Lek bacanya panter, coba baca Fatihah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Pas bulan Ramadan banyak imam-imam di masjid ini, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in walin ben kata di belakang. Coba. Padahal makna dalam bacaan Iyyaka kepadamu ya Allah na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan kepadamu ya Allah nasta'in kami mohon pertolongan. Lek dibaca banter, dibaca cepet, artinya kan ngoten. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kepada ya Allah kami mohon pertolongan. Kan boten sopan. Niki kelihatannya sepele tapi sering kita lakukan, nggih napa nggih? Monggo contoh akhlak yang baik dari Rasulullah kita perbaiki cara ngadep Allah, yakni sholat 5 waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian akhlak Rasulullah, bagaimana cara menghadap istri-istrinya? Beliau lembut. Rasulullah tidak pernah kasar. Apa tidak pernah menegur? Apa istri tidak pernah salah? Namanya juga manusia biasa, pernah salah. Tapi Rasulullah lembut terhadap istri-istrinya. Bahkan memanggilnya pun beliau romantis. Pernah satu saat Rasulullah pulang dari medan perang dalam keadaan kecapean tengah malam. Nyampe ke rumah Rasulullah manggil istrinya dengan suara yang mesra. Ya Khumairah, wahai istriku yang pipinya penuh kemirah-mirahan. Jenengan nate Bu, kale bapak lari-lari dipanggil ngoten. Wahai istriku yang pipinya merona, nate Bu? Nate Bu? Boten.
Nanti kalau pulang suruh panggil gitu, Bu. Lek suami jenengan jawab, ya bagaimana aku ingin manggil kamu dengan pipi yang merona, wong pipinya kamu koyok baik engak bikang koton. Jenengan jawab, wong aku gak pernah diajak ke Natasa bek sampean Pak. Biarlah pipiku yang hitam, anggaplah itu hiasan terindah di pipiku. Allahumma sholli ala Muhammad. Dipanggil oleh Rasulullah, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya penuh kemirah-mirahan, tolong sayang aku buatkan secangkir kopi. Karena Aisyah ngantuk, buat kopi, mau ngambil gula keliru ke garam. Akhirnya bukan kopi manis, kopi beeng alias aken. Diaduk oleh Aisyah, diaturkan kepada Rasulullah. Ini ya Rasul, akhirnya diminum oleh Rasulullah. Kaget Rasulullah. Capek Bu, nyampe rumah nemu kopi asin. Bayangkan, negorkah beliau? Negor. Kagetkah beliau? Kaget. Manusia juga Rasulullah. Tapi negornya dengan ilmu. Bagaimana Rasulullah memanggil Aisyah, ya Humairah, sini sayang, ada apa ya Rasul? Aku ingin minum secangkir kopi berdua, katanya Bu. Dipeluklah Aisyah, diminumkan kopinya. Kaget Aisyah. Aduh ya Rasul, minta maaf, saya tidak sengaja ya Rasul. Apa jawab Rasulullah? Wah Humairah, wahai istriku yang pipinya penuh kemirah-mirahan, pipinya yang merona, kau tidak salah sayang. Yang salah aku pulang terlalu malam. Biar ya Rasul tak buatkan lagi, kopi tetap didapat, kehidupan tetap romantis. Itulah akhlak Nabi Muhammad. Coba Muhammad Patrang minta kopi dikasih garam. Bukan kesini adikku sayang, melainkan tangannya melayang menampak pipi adinda yang dianggap kurang ajar. Ditampar istrinya contar, make cangkiran nuruk ngantol. Anak merekam, akhirnya bapak kurang ajar kamu. Istrinya bilang, kamu yang kurang ajar, pulang terlalu malam. Berantemlah, akhirnya pisah ranjang. Malam, makin kedinginan. Mereka sama-sama kedinginan. Mau nyopo duluan, sama-sama malu. Akhirnya sama-sama tidak didapat. Keromantisan dalam rumah tangga tidak didapat. Kopi tidak didapat. Gara-gara pelantara tidak ngikutin akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi Muhammad. Apa Nabi Muhammad tidak pernah dicaci maki oleh tetangga? Biasa. Ada satu saat Bu, setiap mau ke masjid Nabi Muhammad, ada orang yang di pinggir jalan meludahi setiap hari. Diludahi Nabi Muhammad setiap hari. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak pernah melayaninya dan selalu memaafkannya. Satu saat yang meludahi Nabi Muhammad tidak ada. Nabi Muhammad bertanya, ya sahabatku, kemana yang tiap hari meludahiku? Kok prei? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, yang tiap hari meludahi panjenengan sekarang kena sakit. Lek kula kali panjenengan, pas orang yang sering menyakiti sakit, paling ngucap tompes ben kening tolai. Tapi Nabi Muhammad tidak. Sakit apa sahabatku kurang tahu ya Rasul. Akhirnya Rasulullah nyampe ke dalam Aisyah bertanya, ya Aisyah, ya Humairah, ada apa di situ sayang? Tidak ada apa-apa ya Rasul, hanya sepotong roti untuk panjenengan. Buat apa ya Rasul? Itu yang tiap hari meludahiku sekarang sakit, akan saya bawa ke sana. Loh, ini jenengan kasihkan kepada orang yang sakit, jenengan tidak bisa makan, gak apa-apa kata Rasul. Akhirnya Rasulullah berangkat ke rumahnya si sakit. Setelah ditok-tok pintunya, Assalamualaikum. Dia menjawab, man antah? Siapa kau? Rasulullah menjawab, ana Muhammad. Kaget yang sakit. Duh, Muhammad kok datang, jangan-jangan balas dendam katanya Bu. Setelah dibuka pintunya, Rasulullah senyum-senyum. Sakit apa? Aku kaget. Kau tiap hari di pinggir jalan meludahiku. Kok prei kataku. Ternyata sampean sakit. Ini saya nggak punya apa-apa, hanya sepotong roti. Akhirnya yang sakit, yang pendengki tadi malu terhadap akhlak Rasulullah, mengikrarkan diri masuk
karena akhlak Nabi Muhammad. Kita kalau niru akhlak Nabi Muhammad apa harus kepada sesama muslimnya? Tidak. Karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak ngutus kau Muhammad, kata Allah, kecuali untuk rahmat lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Contoh tadi yang telah disampaikan oleh Kiai Firjon, sampai orang Yahudi buta disuapi oleh Nabi Muhammad. Yahudi bukan Islam. Itu tandanya Nabi Muhammad diutus oleh Allah adalah rahmatan lil alamin. Maka dari itu kula kali panjenengan kalau ketemu dengan orang yang butuh pertolongan, siapapun dia, jangan ditanya dulu, tolonglah dulu. Lek jenengan kali kula tasik tanya, siapa itu yang kecelakaan? Islam apa bukan? Oh bukan, tidak ditolong. Kalau ditanya lagi Islam, tanya dulu Islamnya apa? NU apa Muhammadiyah? Setelah ngaku NU, tanya dulu NU partainya PKB apa P3? Ya keburu mati, Bu. Lek nolong orang itu siapapun dia, karena Islam rahmatan lil alamin, kita tolong. Karena Islam yang sempurna, Islam yang baik, orang Islam yang baik adalah kata Nabi Muhammad, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenarnya adalah orang Islam yang lisannya tidak menyakiti orang lain, tangannya membawa keberkahan bagi orang lain, menyelamatkan orang lain, bukan main jotos terhadap orang lain. Itulah Islam yang sebenarnya. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad menghadapi makanan? Lek enak beliau makan, kalau kenyang beliau selesai ngambilnya sedikit. Kalau orang sekarang kan lain, ngambilnya banyak, dimakan 2 sendok, ditaruh di meja. Nggih napa nggih? Dengan sisa yang banyak, itu mubadir. Orang mubadir itu ahli konconi setan. Innal mubaddirina kanu ikhwanas syayatin. Jadi orang membuang-buang itu asli ikhwanas syayatin, naudzubillah. Bagaimana Nabi Muhammad? Kalau enak dimakan, kalau tidak enak ya berhenti, tapi tidak sambil ngomel. Kalau orang sekarang kan lain. Siapa yang buat soto? Buna, enak yo? Enggak, oh biasa. Kalau buna itu memang pelit kepada bumbu. Kalau naruh bumbu itu sedikit, iya, tapi dihabisin. Tapi sambil dilolok. Kalau Nabi Muhammad tidak, bahkan kalau makan piringnya sampai bersih. Sampai jari-jarinya dikecup oleh Nabi Muhammad. Takut ada butir satu di sini, yang di situ rahmat berkumpul. Nah, makanya kalau makan, Bu, kalau memang kenyang ngambilnya sedikit. Jangan ngambil banyak kemudian disisain banyak, itu tidak boleh. Itu tata keramanya orang bertamu. Tata keramanya tuan rumah, apa yang ada perintah Nabi Muhammad dikeluarkan. Cok disembunyikan. Tata keramanya kita sebagai tamu, lek disuguhi nggih tetep cepet dimakan. Disuguhi air cepat diminum, disuguhi teh cepat diminum. Jangan sampai monggo nggih. Dibuka toples ditutup malih, iku boten angsal. Itu akhlak Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi Bu, meskipun tadi saya jelaskan Nabi Muhammad romantis terhadap istrinya, jenengan mangke pulang pengausan, ya ojo berubah 200 derajat. Yang panggil Mas nggih sampun cocok, yang panggil Papa nggih, panggil Kakak nggih, jangan sampai berubah 200 derajat. Kadang-kadang mendengar pengajian pulang langsung berubah, katanya Bunyai tadi harus romantis. Biasanya manggil Mas langsung berubah, papi, ono apa mami? Mau kemana? Mau ngarit? Gak cocok Bu. Harus disetelkan dengan keadaan. Mugi-mugi manfaat barokah, amin Allahumma.
dalam rangka peringatan Maulid Nabi kula kalih panjenengan sebagai tanda cinta ke Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sangat mencintai kula kalih panjenengan. Nabi Muhammad sangat mencintai kula kalih panjenengan. Bahkan di waktu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa maksud firman Allah yang berbunyi yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja?" Di hari kiamat nanti apabila sangkakala sudah ditiup oleh malaikat, maka umat akan berbondong-bondong bersama golongannya. Sahabat matur, apa maksud ayat niki ya Rasul? Rasulullah tidak langsung menjawab, melainkan menangis sampai air matanya netes ke bumi. Sahabat ketakutan, ya Rasulullah, apa ada yang salah dari pertanyaan kami? Rasulullah menjawab, tidak sahabatku, kalian bertanya dengan sangat agung, pertanyaan yang sangat mulia. Akan tetapi aku menangis karena umatku besok di hari kebangkitan akan bangkit dari kubur 12 golongan. Aku takut dari salah satu kalian masuk ke golongan yang tidak aku inginkan. Ini Rasulullah. Rasulullah sangat mencintai kula kalih panjenengan. Maka dari itu monggo kita semua mumpung masih ada kesempatan, tingkatkanlah ibadah, perbanyak istighfar, perbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kula kalih panjenengan sebagai anak cucu Adam pasti banyak kesalahan. Karena sudah hadis, sudah jelas Rasulullah menjelaskan, kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam punya kesalahan, punya keluputan, punya kekurangan. Akan tetapi kata Rasulullah, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Paling baiknya orang yang punya kesalahan adalah orang yang mau bertobat dumateng Gusti. Dengan cara apa bertobat? Istighfar yang banyak, perbaiki semua kesalahan kita. Dengan cara duduk pengajian, ini pahalanya sangat besar. Panjenengan semua malam ini kalau tidak ditakdir oleh Allah, tidak dicatat oleh Allah sebagai hamba yang malam ini duduk di salah satu taman-taman surga, tidak ada rahmat dari Allah, panjenengan tidak akan bisa duduk di tempat ini. Kita semua bertemu, berkumpul, duduk di tempat ini semata-mata karena mendapat rahmat dan hidayah dari Gusti. Karena sangat besar sekali pahalanya panjenengan duduk di sini. Yang pertama, jenengan duduk niat ngaji lebih utama daripada sholat sunat 1000 rakaat. Saya napa boten? Saya napa boten? Eman napa boten sing boten ngaos? Eman duduk tok jenengan belum mendapat ilmu lebih utama daripada sholat sunat 1000 rakaat. Nate sholat sunat sekaligus 1000 rakaat? Bu, nate jenengan? Jenengan nate? Sami bu. Lek sekaligus 1000 rakaat nggih boten kuat. Tapi jenengan duduk tok niat ngaos lebih utama dari salat sunat 1000 rakaat. Lebih utama daripada takziah 1000 orang meninggal. Kalau satu yang meninggal 3 kilo, lek 1000 berapa ton? Lebih utama dari besuk 1000 orang sakit. Lek orang sakit satu jenengan tumbas roti 50.000, lek 1000 orang sakit berapa juta? Maha dermawan Allah, hanya duduk ngaji mencari ilmunya Allah, niat menghilangkan kebodohan sekaligus mendapat 3 pahala. Saya napa boten? Saya napa boten? Saya. Rasulullah bersabda, huduru majlisi ilmin afdalu min salati alfi rak'atin wa iyadati alfi maridin wa huduri alfi janazatin. Hadir majelis taklim lebih utama daripada sholat sunat 1000 rakaat, hadir ke 1000 orang mati dan besuk 1000 orang sakit. Mugi-mugi diterima oleh Allah, amin Allahumma
Amin ya rabbal. Panjenengan duduk mulai tadi. Ini mugi-mugi di beberapa kelompok jemaah pengajian termasuk golongan yang diridhoi oleh Allah. Amin Allahumma. Rombongan ini mudah-mudahan masuk rombongan yang takut kepada Allah. Kalau masuk rombongan yang takut kepada Allah, mugi-mugi masuk ke firman Allah yang berbunyi wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ini firman Allah. Besok di hari kebangkitan kita digiring di hari kebangkitan. Orang yang takut kepada Allah bersama-sama masuk surganya Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing sregeplah ikut rombongan sing sae nggih Bu nggih. Rombongan pengausan lek diajak oleh PAC ketua ranting MWC, diajak pengajian sing rajin nggih Bu nggih, sing istiqomah. Kalau sudah istiqomah maka akan nyampe panjenengan ke tempat yang dimuliakan oleh Gusti. Al istiqomatu ainul karomah. Modalnya apa? Yang pertama tadi cinta ke Allah, karena dengan cinta lahirlah jenengan merasa takut kepada Allah dan akan cenderung mengerjakan perintahnya Gusti. Cinta kepada Nabi Muhammad, maka kula kali panjenengan akan cenderung mengerjakan semua perintah Nabi Muhammad dan akan mencontoh akhlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad dibawa ke kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Kita duduk pengajian tidak lain kecuali kula kali panjenengan akan mengingat mati. Benar kata Ki Firjon tadi, mati nasihat ke kula kali panjenengan yang sudah cukup. Makanya ingat mati diperintah oleh Rasulullah. Ingat mati niku dianjurkan Bu. Akthiru dzikra hazimil laddat. Perbanyaklah kalian ingat terhadap sesuatu yang menghilangkan kenyamanan. Nopo itu? Wa huwa al maut, yaitu mati. Maka dari itu monggo jadilah tetangga yang baik, jadilah umat yang baik, jadilah umat Muhammad yang tidak mengecewakan Nabi Muhammad. Jangan sekali-kali kula kali panjenengan boten nyopo teng tetang. Kalau jadi istri, jadilah istri yang baik. Jadi pejabat, jadilah pejabat yang baik. Jadi petani, petanilah yang baik. Jadi saudagar, jadilah saudagar yang baik, yang takut kepada Allah dan cinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang saya hormati, monggo kula kali panjenengan perbanyak tobat dumateng Allah. Barangkali masih ada anak yang durhaka kepada Allah. Yuk pulang pengajian kita bertobat, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada kedua orang tua, cium tangannya, kecup keningnya. Karena kalau nyakitin orang tua berarti tidak cinta kepada Allah dan tidak cinta kepada Rasulullah. Karena Rasulullah sudah menjelaskan man aqqa walidayhi lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang menyakiti kedua orang tua, maka tidak akan pernah mendengar baunya surga, apalagi masuk baunya tidak diperdengarkan oleh Allah. Allah juga menegaskan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wahai orang patrang, nyembahlah kalian kepada Allah dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah, dan kepada kedua orang tua berbuatlah baik, jok sekali-kali nyakitin kedua orang tua. Itu caranya tobat. Lek tasik wonten kaum istri yang sering menyakiti suami, yuk tobat. Caranya bagaimana? Pulang pengausan Bu. Kaum istri niki mudah masuk surga, tapi mudah masuk neraka. Bagaimana pingin masuk surga? Mudah Bu. Sholat 5 waktu dijaga, aurat dijaga, pulang pengajian,
langsung senyum-senyum di depan wajah suami dengan penuh menantang. Gugur dosa panjenengan 20, diangkat derajatnya 20, dinaikkan derajatnya. Kalau gak punya suami, suaminya sudah meninggal, ya jok kelayapan nang tonggon ibu, istighfar. Senyum-senyum, tangannya diremas penuh kemesraan, 40 sudah. Dicium sama dengan nyium hajar aswad, ngecup sama dengan ngecup hajar aswad. Apalagi suaminya hitam, asli aswadnya. Tapi jenengan lek wangsul pengausan, suaminya jenengan ngomong, jenengan ngomel, neraka terbuka. Naudzubillah, mudah perempuan. Jadi kaum bapak, kaum suami, pandai-pandailah menjadi contoh. Itulah akhlak yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalian kaum istri adalah pakaian bagi suami. Wahai kaum suami, kalian pakaian bagi istri. Apa maksudnya? Suami saling menutupi, istri juga, istri menutupi kekurangan suami. Karena hunna libasul lakum, suami menutupi kekurangan istri. Kalau zaman sekarang lain, suami punya kekurangan, kuring curhat ke utara, kuring curhat ke selatan, taruh di status. Niku tidak boleh, nggih Bu nggih, tidak boleh. Lek butuh nasihat, matur kepada yang ditaatin oleh suami agar sama-sama mendapat nasihat. Curhatan kesekancaan, apalagi reng bini pas curhat ke reng laki, ben saya curhatin apa-apa itu. Pura-pura jadi penolong, bebuang reng laki ngaji, engkau siap menggantikan. Wah, payah aja Bu. Ayo tobat. Yang merasa punya salah kepada tetangga, pulang pengajian, monggo saling memaafkan. Sing boten nyopo-nyopo, sing boten nyopo-nyopo lek pingin masuk surga. Karena Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Maka dari itu, sing boten nyopo-nyopo, sing boten rukun, monggo sing rukun. Itulah akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek sampun tobat Bu, sing punya salah kepada Allah, nakal salat monggo qadain salat. Sing punya salah kepada suami monggo minta maaf. Suami sama maafkan, kepada orang tua kita minta maaf, kepada tetangga juga. Lek sudah tobat teng Gusti Allah lan kepada manusia yang kita salahin, yang kita banyak dosa, kalau sudah bertobat kata Rasulullah, yang asalnya musuhnya Allah dibalik oleh Allah, dirubah menjadi kekasihnya Gusti. Sai nopo sai? Rasulullah bersabda, at-taibu habibullah. At-taibu orang yang bertobat, siapapun dia asalnya, dosa apapun yang dia lakukan, tapi bertobat, habibullah, yaitu kekasihnya Allah, siapapun asalnya. Wat-taibu minad dambi kaman la dambalahu. Orang yang berbuat dosa, yang bertobat dari dosa, maka sama dengan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Semua dosanya diampuni oleh Gusti. Monggo bertobat, perbanyak membaca istighfar dan perbanyak membaca sholawat. Inilah hikmah peringatan Maulid Nabi Bu. Apalagi lek pas mahallul qiyam kula kali panjenengan sing rindu kepada Nabi Muhammad, matur dumateng Nabi Muhammad. Lek kula kali panjenengan pingin dijadikan umat Muhammad yang sebenarnya, pingin diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, maka dari itu monggo apa yang kita lakukan jangan sampai mengecewakan Nabi Muhammad. Caranya bagaimana? Kita minta kekuatan kepada Allah untuk melakukan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya Allah. Mugi-mugi manfaat barokah. Amin Allahumma amin ya
Monggo bertobat sing kata baca terakhir kula pesen ingkang kata maca sholawat nggih. Terus Bu Ibu ingkang kata monggo jok sampai lowong selain sholat 5 waktu qobliyah ba'diyah jenengan sing sregep sholat sholat qiyamul lail. Doakan anak-anak turun kita, penerus kita agar dijadikan oleh Allah mereka mampu meneruskan sujud kula kali panjenengan dan mereka akan dijadikan anak cucu, anak turun soleh solihah. Caranya kita semua selain sholat 5 waktu qobliyah ba'diyah monggo cok sampai tidak sholat tahajud. Utamanya pesen nggih 5-4 waktu cok sampai ditinggalkan dalam 24 jam. Nopo doa mustajab menjelang subuh dari qiyamul lail sampai subuh. Kemudian setelah subuh sampai matahari terbit. Kemudian menjelang maurib, ba'da maurib sampai isya. Kula kali panjenengan harus nututi berdoa. Meskipun tepak khed, meskipun tepak di atas mobil, meskipun tepak di perjalanan, di waktu yang 4 tadi, cok sampai dikosongi, kula kali panjenengan doa dumateng Gusti. Dan harus yakin le doa kita diterima. Karena Allah sudah berjanji di dalam Al-Qur'an, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Niku firman Allah. Jadi monggo banyak berdoa karena doa kula kali panjenengan ditunggu oleh Allah dan diterima oleh Allah. Jangan sampai kula kali panjenengan kosong dalam 4 waktu niku. Kemudian meskipun 2 rakaat nggih Bu nggih, cok sampai tidak sholat tahajud. Witir cok pernah ditinggalkan. Karena kula kali panjenengan lek pingin nyampe ke maqamah mahmudah, cok sampai meninggalkan qiyamul lail. Rasulullah sangat berpesan kepada kita, berpesan kepada kula kali panjenengan, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablikum minal anbiya'i wal auliya. Itu kata Rasulullah. Jadi kula kali panjenengan diperintah oleh Rasulullah cok sampai prei, cok sampai kosong tidak melaksanakan qiyamul lail, bangun malam. Karena qiyamul lail kebiasaan para nabi dan para wali sebelum kula kali panjenengan. Mugi-mugi manfaat barokah, amin Allahumma amin ya rabbal. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah yang dapat saya sampaikan. Mugi-mugi kula kali panjenengan senantiasa diberi kekuatan oleh Allah untuk mampu melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah, dan besok di hari kebangkitan diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, amin Allahumma. Apabila ada yang benar hidayah dari Allah, apabila ada yang salah saking besar dosa kula teng Gusti Allah lanten panjenengan semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.